Salam, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya semua? Doa kami panjenengan semuanya tetap dalam keadaan sehat, selalu bersukacita dan tetap bersemangat apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan kita semuanya. Kiranya Tuhan memberikan berkat yang luar biasa untuk Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Untuk saudara-saudara yang sedang bergumul dengan sakit penyakitnya, dengan kesehatannya, jangan menjadi lelah untuk berpengharapan kepada Tuhan. Tuhan akan memberkatinya. Baik Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita masih bertemu dalam ibadah secara daring. Kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan pada pagi hari ini dari kitab Amsal pasal yang pertama ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-33 dengan judul firman Tuhan, benarkah Tuhan mengabaikan kita? Sebelum kita lanjut, mari kita akan berdoa mohon pimpinan Tuhan terlebih dahulu. Bapa Surgawi, kami siap mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan berkenan untuk membuka hati dan pikiran kami, dan kami siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Berbicaralah kepada kami. Kami serahkan waktu kami dan hidup kami sepenuhnya dalam kuasa Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, satu pertanyaan yang mungkin muncul di benak banyak orang. Benarkah Tuhan sedang mengabaikan kita? Benarkah Tuhan melupakan kita? Ini pertanyaan yang mungkin banyak muncul di antara orang-orang yang sedang bergelut dengan sakit penyakit, yang sedang bergelut dengan masalah-masalah dalam hidupnya, yang sedang bergelut dengan perekonomiannya, yang sedang bergumul dengan berbagai macam tantangan-tantangan hidupnya. Tetapi mereka belum mendapatkan jawaban dalam hidupnya. Kita tahu yang terjadi di sekitar kita saja akhir-akhir ini, suara sirene ambulan yang mondar-mandir sana kemari, banyak orang yang menangis kehilangan keluarganya, banyak orang yang sedih karena mereka harus dikarantina, banyak orang yang merasakan kepedihan yang luar biasa. Kita melihat ada kesesakan dari orang-orang yang hampir mati. Kita juga mendengar ada suara jeritan hati dari orang-orang yang kehilangan kehidupannya. Sungguh ini menjadi satu problematika yang luar biasa yang sedang kita hadapi bersama. Kita tahu situasi dan kondisi seperti ini. Apakah yang terjadi dalam kehidupan kita ini menunjukkan bahwa Tuhan apakah sedang merasa bosan, atau sudah bosankah Tuhan dengan kehidupan kita? Sudah bosankah Tuhan dengan perilaku-perilaku kehidupan kita? Benarkah Tuhan sedang membuang kita pada saat ini? Sehingga jeritan tangis, kesedihan, kepedihan, penderitaan, kesesakan, dan orang-orang kehilangan seolah-olah seperti dibiarkan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Dan itu juga sedang kita hadapi bersama. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kata Ebit GAD dalam lagunya, apakah Tuhan sudah mulai bosan dengan tingkah laku kita? Tanyakan pada rumput yang bergoyang. Ini satu pertanyaan atau ungkapan yang mungkin mengingatkan kepada kita semuanya bahwa apa yang sedang terjadi saat ini sesungguhnya memberikan pembelajaran yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Pembelajaran hidup yang tak ternilai. Ada apa dan sebenarnya apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kita semuanya. Kita sudah melihat ada banyak orang yang ingin selamat, ada banyak orang yang ingin lepas dari maut, tetapi walaupun mereka sudah berdoa, mereka tetap kehilangan nyawanya. Mereka meninggal, mereka sudah tekun berdoa dan berharap kepada Tuhan, tetapi tidak mendapatkan apa-apa. Satu persatu orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita kenal, orang-orang yang kita kasihi, mereka berjatuhan, bergelimpangan, satu persatu mereka meninggalkan dunia ini. Nah, apakah Tuhan tidak mendengar doa kita?
Apakah Tuhan tidak peduli dengan keadaan kita? Apakah Tuhan pada saat ini sedang berada di mana? Ya. Ada beberapa orang yang pernah berdiskusi dengan kami dan mereka bertanya bahwa di mana Tuhan? Ya. Di manakah Tuhan sekarang ini berada di tengah-tengah situasi dan kondisi yang sedang terjadi dalam kehidupan kita? Ya. Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha kasih, Tuhan yang maha adil, Tuhan yang maha segalanya, Tuhan yang panjang sabar dan penuh belas kasihan. Di manakah Tuhan pada saat ini ketika ada banyak orang yang menjerit minta tolong kepada Dia? Apakah Tuhan benar-benar sudah mengabaikan kita? Coba kita pikirkan, coba kita renungkan bersama-sama. Sesungguhnya Tuhan tidak pernah mengabaikan kita, tetapi kitalah yang telah mengabaikan Tuhan selama ini di dalam kehidupan kita. Untuk apapun yang terjadi dalam kehidupan kita itu dianggapnya sebagai buah dari perbuatan-perbuatan kita sendiri. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, buktinya apa bahwa Tuhan tidak mengabaikan kita? Kita perlu memperhatikan satu persatu dari teks yang sudah kita baca pada pagi hari ini dari kitab Amsal pasal yang pertama ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-33 ya. Bukti bahwa Tuhan tidak mengabaikan kita dinyatakannya ya. Ayat yang ke-20, hikmat berseru nyaring di jalan-jalan, di lapangan-lapangan ia memperdengarkan suaranya. Di atas tembok-tembok ia berseru-seru, di depan pintu-pintu gerbang kota ia mengucapkan kata-katanya ya. Tuhan mengingatkan kepada kita melalui hikmatnya. Hikmat yang diserukan berulang-ulang di dalam kehidupan kita ya. Hikmat itu bisa bekerja melalui pengertian manusia ya. Di mana di dalamnya ada terang, ada kekuatan dan kemampuan akal budi dan tuntunan hati nurani kita ya. Allah berbicara kepada kita melalui sentuhan hati nurani kita. Melalui hal-hal inilah Allah berbicara kepada anak-anak manusia dan berperkara dengan mereka semuanya, termasuk dengan kita ya. Allah mengingatkan kepada kita semuanya. Ada peringatan-peringatan ya. Kadangkala hati nurani kita ketika berbicara, oh ini tidak benar, oh ini salah, oh ini jalannya. Tetapi seringkali suara hati kita ini kita mengabaikannya ya. Padahal bisa jadi bahwa itu adalah suara Tuhan yang sedang berbicara kepada kita ya. Hikmat adalah pengertian yang diberikan oleh Tuhan kepada kita melalui pengertian manusiawi kita, hati nurani kita ya. Bisa dibilang roh manusia ini adalah pelita Tuhan yang memungkinkan setiap saat kita ini dapat mendengar suara Tuhan ya. Dari hati nurani kita, dari suara hati kita, kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Tuhan bisa berbicara dan mengingatkan kepada kita melalui suara hati kita. Hati nurani yang paling dalam ya. Tuhan sentuh di situ, Tuhan ingatkan dari situ. Ketika kita melakukan sesuatu hal, ketika ada suara dari dalam hati kita yang berkata, ini salah, jangan lakukan ini. Tetapi kita berpikir tidak masalah, kita terabas, kita terjang, kita tabrak semua yang menjadi pertimbangan-pertimbangan hati nurani kita yang paling dalam. Seringkali manusia juga telah mengabaikan itu. Bahwa ini adalah sesungguhnya cara Tuhan mengingatkan kepada kita semuanya melalui hikmatnya ya. Untuk berbicara kepada kita melalui suara hati kita ya. Melalui hikmatnya juga Allah memakai pemerintah negara kita. Pemerintahan ini juga adalah hikmat ya, yang dipilih oleh Allah, yang ditetapkan oleh Allah ya. Pemerintahan itu adalah ketetapan Allah yang dipakai sebagai lembaga yang mengatur kehidupan umat manusia ya. Pemerintah dapat dipakai oleh Allah untuk menyerukan kepada manusia hal-hal yang baik ya. Misalnya saja kita sedang menghadapi pandemi ini, melalui pemerintah memberikan peringatan kepada kita ya. Pakai masker harga mati, tidak pakai masker bisa mati. Tetapi banyak orang yang mengabaikan, tidak percaya adanya COVID-19 dan segala macamnya.
Ada banyak orang yang berpikir bahwa ini adalah permainan-permainan politik atau apapun itu. Ya, banyak orang yang berpikir demikian. Padahal ketika kita menghadapi pandemi ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tidak hanya terjadi di negeri kita, tetapi di seluruh dunia. Ketika seluruh dunia menghadapi masalah yang sama, artinya ada sesuatu hal yang Allah sedang mau peringatkan kepada kita semuanya. Ya. Kita diminta untuk terus menjaga diri, menjaga prokesnya. Nah, itu dipakai oleh Allah melalui pemerintahan supaya kita dapat selamat. Ya. Lalu apakah mereka yang mati karena mereka betul-betul mengabaikan? Tidak semuanya, memang tidak semuanya. Ada orang-orang yang sudah benar-benar menjaga dirinya, mematuhi prokesnya dengan sangat baik. Ya. Mereka sudah berdoa, sudah bertekun, tetapi pada akhirnya tetap meninggal pun itu memang ada kehendak Tuhan, ada sesuatu maksud yang Tuhan kehendaki di dalamnya. Tetapi secara umum kita perlu melihat di sini bahwa pemerintah dipakai oleh Allah untuk memberikan peringatan-peringatan kepada kita supaya kita mengikuti anjuran-anjurannya. Ada hikmat yang tersembunyi yang dipakai oleh Allah melalui pemerintahan ini untuk mengingatkan kepada kita semuanya supaya kehidupan kita ini baik dan selamat. Ya, tetapi banyak orang yang mengabaikannya. Kemudian Tuhan juga menggunakan pewahyuan ilahi. Pewahyuan ilahi ini adalah hikmat Allah. Melalui firman Tuhan, kita diperingatkan oleh Allah. Segala jalannya, segala rencananya dan kehendaknya dinyatakan di dalam firman-Nya. Apa yang sedang terjadi, apa yang sudah terjadi, dan apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan sudah menyatakan semuanya itu melalui firman-Nya. Tuhan ingin menunjukkan kepada kita apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita perbuat dalam kehidupan kita, supaya kita hidup baik, supaya kita ini selamat, supaya kita ini beroleh kebaikan-kebaikan Allah di dalam kehidupan kita. Tuhan sudah nyatakan semuanya itu melalui pewahyuan ilahi. Firman-Nya diberikan kepada kita semuanya, firman-Nya diberitakan kepada kita semuanya, firman-Nya dinyatakan dalam kehidupan kita semuanya. Semuanya itu dilakukan Tuhan. Ini bukti-bukti yang nyata di dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan benar-benar sudah menyatakan semuanya itu dalam kehidupan kita. Tuhan tidak pernah mengabaikan kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, Tuhan tidak pernah melupakan kita. Kita sudah ingat betul bahwa hati Tuhan itu adalah bicara masalah keselamatan. Tuhan tidak pernah menghendaki seorang pun binasa. Tuhan tidak pernah menghendaki seorang pun itu mati dengan sia-sia. Makanya Tuhan selalu sampaikan apa yang menjadi rencana kehendaknya, apa yang menjadi ketetapan, apa yang menjadi jalan-jalannya. Tuhan nyatakan semuanya itu dalam kehidupan kita. Allah menyerukan peringatan-peringatannya mengenai apa yang terjadi, apa yang sudah terjadi, dan apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kita sebagai umat manusia. Allah lakukan itu tidak hanya sekali, dikatakan di sini yang tadi sudah kita baca ayat 20 dan 21. Ya, berseru nyaring di jalan-jalan. Allah menyerukan itu berulang-ulang. Ya, di jalan-jalan, di lapangan-lapangan, Ia memperdengarkan suaranya. Di atas tembok-tembok Ia berseru-seru, di depan pintu-pintu gerbang kota Ia mengucapkan kata-katanya. Ya. Di hadapan semua orang, sehingga siapa yang bertelinga hendaklah mereka mendengar apa yang dikatakan Roh kepadanya. Ini peringatan Tuhan, ya. Di hadapan semua orang, di jalan-jalan, di lapangan-lapangan, dan di pusat-pusat keramaian pun Tuhan berbicara kepada kita, mengingatkan kepada kita. Allah berseru-seru untuk memperingatkan jalan hidup kita. Itu sudah dinyatakan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya. Tuhan pun juga sudah menegur kita dengan penuh kasih supaya kita ini bertobat. Ya, ayat yang ke-22 dikatakan di situ, berapa lama lagi, hai orang yang tak berpengalaman, kamu masih cinta kepada keadaanmu itu, pencemooh masih gemar kepada cemooh, dan orang bebal benci kepada pengetahuan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ya, Tuhan sudah
menunjukkan kasih-Nya yang begitu luar biasa. Tetapi pilihan hidup ada pada kita semuanya. Kita dikaruniai kehendak bebas untuk kita ini bisa memilih dan melakukan segala sesuatu. Tetapi Allah sudah menunjukkan kepada kita jalannya yang terbaik. Peringatan-peringatannya, kehendak dan ketetapannya sudah dinyatakan kepada kita untuk kehidupan kita yang baik. Di dalam ayat yang ke-23 dikatakan perintah ini sangat jelas kepada kita semuanya. Perhatikan, berpalinglah kamu kepada teguranku. Sesungguhnya aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu dan memberitahukan perkataanku kepadamu. Tuhan sudah mengatakan kepada kita, perintahnya sangat jelas. Berpalinglah kamu kepada teguranku. Sesungguhnya aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu dan memberitahukan perkataanku kepadamu. Manusia tetap mengabaikan apa yang menjadi peringatan-peringatan Tuhan. Walaupun Tuhan sudah memberikan perintah yang sangat jelas supaya kita selamat, supaya kita ini beroleh hidup, supaya kita beroleh kemurahan hati Tuhan, supaya kita beroleh rasa aman, nyaman, tenang, dan tentram damai dalam kehidupan kita. Tuhan berfirman kepada kita, perintahku ini adalah jelas, berpalinglah kepadaku, berpalinglah kepada teguranku, berpalinglah kepada peringatan-peringatanku yang kuberikan kepadamu. Kembalilah kepadaku, kembalilah ke jalanku. Tetapi manusia mengabaikan semua peringatan dan nasihat-nasihat Allah di dalam kehidupan kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita perhatikan mulai dari ayat yang ke-22, ayat yang ke-24, 25. Ayat-ayat ini sudah mengingatkan kepada kita. Ayat yang ke-22 tadi bahwa manusia hidup dalam kebodohannya. Mereka abai terhadap peringatan-peringatan Tuhan. Mereka juga menyepelekan atau meremehkan hikmat Allah. Baik firman-Nya yang diberikan kepada mereka, peringatan-peringatan dan perintah apapun yang dinyatakan Tuhan kepada mereka, mereka meremehkan semuanya itu, mencemoohnya. Mereka hidup dalam kumpulan pencemooh yang menganggap bahwa kebenaran firman Tuhan itu sebagai lelucon, sebagai sesuatu kuno, sesuatu yang kuno, sebagai sesuatu yang dianggapnya tidak relevan untuk zaman sekarang ini. Tetapi sesungguhnya Allah sudah menyatakan semua rancangan-rancangan bagi kehidupan umat manusia melalui firman-Nya juga. Tetapi manusia, mereka meremehkan hikmat Allah. Mereka menolak pengajaran, mereka benci terhadap pengetahuan. Itu yang dilakukan oleh manusia. Tuhan sudah berikan perintahnya, peringatannya. Tuhan sudah berseru-seru di mana-mana untuk menunjukkan jalan yang benar kepada kita semuanya, supaya kita selamat, supaya kita beroleh hidup. Tetapi manusia abai terhadap semuanya itu. Mereka di dalam ayat yang ke-24 bagian yang A dikatakan, oleh karena kamu menolak ketika aku memanggil, dan tidak ada orang yang menghiraukan ketika aku mengulurkan tanganku. Orang-orang yang telah mengabaikan peringatan Tuhan, mereka tidak bersedia mendengarkan Tuhan. Tuhan memanggilnya, mereka menutup telinga. Mereka tidak mau mendengarkan apa yang menjadi suara Tuhan. Mereka tidak mau mendengarkan setiap perkataan-perkataan Tuhan. Mereka tidak menghiraukan ketika Tuhan juga telah mengulurkan tangan untuk menolong mereka. Ketika kita ini tenggelam, kita berharap ada bantuan. Bantuan yang kita harapkan adalah mungkin petugas-petugas penyelamat yang datang dengan peralatan-peralatan lengkap. Tetapi ada nelayan yang lewat, yang membawa perahu kecil, menawarkan bantuan, kita menolaknya. Kita berharap bahwa Tuhanlah yang akan datang sendiri sebagai penyelamat kita. Sesungguhnya Tuhan sudah kirimkan penyelamat itu kepada kita, tetapi kitalah yang menolaknya. Kita menolak bantuan itu. Kita menolak uluran tangan Tuhan.
yang setiap saat Tuhan pun bersedia untuk menolong kita. Ya. Kita tidak mau mendengarkan ketika Tuhan memanggil kita. Kita juga tidak mau menangkap tangan Tuhan ketika Tuhan mengulurkan tangan kita. Ketika kita menghadapi malapetaka, janganlah kita ini menyalahkan Tuhan. Ya. Ketika kita menghadapi kesusahan, kesulitan, kesukaran dalam hidup kita, jangan kita menyalahkan Tuhan. Ayat yang ke-25, apa yang terjadi dengan kita? Bahkan kamu mengabaikan nasihatku dan tidak mau menerima teguranku. Sikap hati yang bebal, orang-orang yang hidup dalam kebodohan, sama seperti yang dinyatakan oleh Amsal ini, bahwa mereka tidak mau mendengarkan nasihat, mengabaikan nasihat dari Tuhan, tidak mau menerima teguran. Kalau ditegur mereka sakit hati, kalau ditegur mereka lebih galak daripada yang memberikan teguran. Itulah sifat manusia yang bebal yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, sebagian besar, ini sebagai contohnya, dari orang-orang yang mengalami problematika dan persoalan dalam kehidupan mereka, yang karena pandemi ini ada yang mati, ada yang harus dirawat cukup lama untuk pemulihannya. Mereka termasuk golongan dari orang-orang yang abai, orang-orang yang mengabaikan nasihat, yang tidak mau menerima teguran, orang-orang yang bebal, yang hidupnya semaunya sendiri. Tuhan tidak berkenan dengan orang-orang yang demikian. Orang-orang yang menghadapi kesusahan dan kesulitan, kesukaran, penderitaan, masalah dalam kehidupan mereka, dalam rumah tangga mereka pun adalah orang-orang yang selama ini mungkin mereka adalah orang-orang yang tidak pernah mau mendengarkan nasihat-nasihat Tuhan. Mereka orang-orang yang tidak mau menerima teguran-teguran. Mereka orang-orang yang tidak bersedia untuk dididik oleh Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang tidak bersedia untuk memperbaiki diri mereka di hadapan Tuhan. Orang-orang yang hidup dalam kebodohan telah mengabaikan peringatan, nasihat dari Tuhan kepada kita semuanya. Sesungguhnya apa yang terjadi dengan kehidupan kita, Tuhan tidak lagi bertanggung jawab. Tuhan tidak dapat dipersalahkan atas segala situasi dan kondisi yang terjadi dalam kehidupan kita. Seolah-olah semuanya itu berasal dari Tuhan, tidak bisa. Ya. Tuhan katakan di dalam ayat yang ke-26, ya, sampai dengan ayat yang ke-31, maka aku juga akan menertawakan celakamu, aku akan berolok-olok apabila kedahsyatan datang ke atasmu. Apabila kedahsyatan datang, ya, ke atasmu seperti badai, dan celaka melanda kamu seperti angin puyuh. Apabila kesukaran dan kecemasan datang menimpa kamu, pada waktu itu mereka akan berseru kepadaku, tetapi tidak akan kujawab. Mereka akan bertekun mencari aku, tetapi tidak akan menemukan aku. Oleh karena mereka benci kepada pengetahuan dan tidak memilih takut akan Tuhan, tidak mau menerima nasihatku, tetapi menolak segala teguranku, maka mereka akan memakan buah perbuatan mereka dan menjadi kenyang oleh rencana mereka. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak akan bertanggung jawab atas malapetaka yang terjadi, yang menimpa hidup kita. Ya. Malapetaka menjadi tanggungan kita. Kesedihan, kepedihan, penderitaan, bahkan di situ dikatakan kedahsyatan datang seperti badai, kedahsyatan amarah Tuhan, murka Tuhan. Ya. Bencana, problematika, persoalan datang seperti badai menimpa kita ketika kita tidak mempunyai kekuatan dari Tuhan. Ya, kita akan terhempas oleh malapetaka itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Ya. Tuhan akan berkata, aku akan menertawakan celakamu, aku akan mengolok-olok keadaanmu. Ya. Engkau yang selama ini tidak pernah mau mendengarkan suaraku, engkau yang selama ini tidak pernah mau mengikuti perintahku, engkau yang selama ini mengabaikan setiap nasihat dan peringatan-peringatanku, maka engkau juga akan kutertawakan ketika menghadapi masalah, problematika dan malapetaka yang datang sangat besar di dalam kehidupan
kita semuanya. Tuhan hanya akan melihat penderitaan dan kesusahan kita. Bahkan ketika kita berseru kepadanya, ketika kita berdoa kepadanya, Tuhan berkata, tidak akan aku jawab. Aku tidak akan pernah mau mendengarkan engkau berbicara lagi kepadaku. Aku akan berkata, aku tidak kenal engkau. Karena engkau sudah menolak uluran tanganku. Engkau sudah menolak aku. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita yang telah menolak pertolongan Tuhan, kita yang telah mengabaikan Tuhan dalam kehidupan kita, dan menderita adalah hasil dari buah perbuatan kita. Tuhan tidak akan bertanggung jawab atas segala kesukaran, atas segala kesusahan, penderitaan, dan malapetaka apapun yang melanda kehidupan kita semuanya. Tetapi kepada orang-orang yang bersedia mendengarkan Dia, ya, penulis di sini mengatakan kepada kita semuanya, ayat yang ke-33, tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang mendengarkan Dia, orang yang mendengarkan suara Tuhan, yang menerima nasihatnya, yang mengikuti ajarannya, yang merespon tangan Tuhan yang terulur kepadanya, dan yang menuruti didikan dan bersedia menerima teguran dengan penuh penyesalan diri, ia akan tinggal dengan aman, dan ketenangan hidup akan menjadi berkatnya. Jadi kita perlu merenungkan, sesungguhnya Tuhan tidak pernah mengabaikan kita. Untuk apapun yang terjadi, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan peduli kepada kita, sebab selama ini Tuhan sudah memperingatkan kita. Itu karena kasih-Nya Tuhan kepada kita sangat besar. Lewat suara hati kita, Tuhan mengingatkan kepada kita, ya, jangan lakukan ini yang salah. Tuhan sudah mengajarkan kepada kita. Ya, lewat pemerintah, Tuhan juga sudah memperingatkan kepada kita. Juga melalui firman-Nya, Tuhan menegur kita dan mengingatkan kita dan memberikan nasihat-nasihat hidup buat kita. Dan secara berulang-ulang itu sudah dilakukan Tuhan kepada kita semuanya. Tuhan memperingatkan kita bukan hanya untuk sesaat, bukan hanya untuk sekali waktu, tetapi setiap saat Tuhan sudah mengingatkan kita. Maka jika malapetaka menimpa kita sekarang, semuanya itu adalah buah dari perbuatan kita sendiri yang membuat kita menderita. Itu bukan karena Tuhan tidak peduli dengan kita, bukan karena Tuhan tidak sayang dengan kita, ya, dan bukan pula karena Tuhan mengabaikan kita, tetapi mungkin karena kebebalan hati kita, mungkin karena kebodohan kita, sehingga kita mengabaikan Tuhan, kita meninggalkan Tuhan, dan kita tidak peduli terhadap nasihat dan peringatan-peringatan Tuhan. Maka jika kita ingin tinggal dengan aman dan tenang, dengarkan suara Tuhan lewat hati nurani kita, lewat firman-Nya, lewat pemerintahan kita. Dengarkan suara Tuhan, dengarkan nasihat-nasihat-Nya, terimalah teguran-tegurannya yang akan menjadikan kehidupan kita baik sesuai dengan kehendak-Nya. Perhatikan setiap teguran dan peringatan serta nasihat-Nya dan firman-Nya dengan penuh ketaatan. Maka kita akan tinggal dengan aman, tenang, dan hidup damai dalam pemeliharaan Tuhan. Ingatlah, Tuhan tidak pernah mengabaikan kita. Amin. Mari kita akan bersama-sama berdoa. Kita memohon berkat dari Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, Engkau sudah memberkati kami dengan firman-Mu. Biarlah Tuhan terus ingatkan kami, supaya kami tidak mengabaikan Engkau, supaya kami tidak melupakan Engkau dalam segala situasi hidup apapun. Sebelum terlambat semuanya itu Tuhan, ajar kami, bimbing kami, tuntun kami Tuhan, agar kami menurut kepada firman-Mu, memperhatikan setiap peringatan dan teguran serta nasihat-Mu, supaya hidup kami baik dan berkenan kepadamu. Terpujilah nama-Mu, kami mengucap syukur atas firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.